Sebab di hadirat-Mu ada pemulihan, ada kesembuhan, ada hal yang baru yang boleh kami terima. Ajar di pagi hari ini, hati kami di hati yang baru, telinga seorang murid, hati seorang murid. Biar setiap firman-Mu benih yang baik, yang berakar kuat, bertumbuh dan akhirnya berbuah. Kami bersyukur buat pagi hari ini yang kami sembah di dalam nama Yesus HaMasiah. Luar biasa. Di dalam nama satu nama yang luar biasa. Ucap syukur. Amin. Silakan duduk kembali. Terima kasih untuk tim PW. Saya boleh temani komen video. Oke, shalom sekali lagi. Puji nama Tuhan, suatu kesempatan yang luar biasa buat saya secara pribadi bertemu dengan gembala yang luar biasa di bulan Maret kemarin di kota Solo. Ada sesuatu yang saya rasakan roh Bapa yang luar biasa. Jadi Bapak Ibu turut bersyukur punya gembala yang luar biasa. Amin. 17 tahun bukan sesuatu waktu yang singkat. Waktu yang mungkin kalau dihitung secara seseorang adalah dia sudah bertumbuh dewasa dan mulai ada hal-hal yang baru yang akan diberikan lebih lanjut lagi. Semalam kami sudah sampai ke Semarang. Terima kasih Pastor Yohanes buat jamuan dan kami semalam kunjungannya. Dan juga Pastor Billy buat sambutannya, dan juga pagi hari ini kami disambut oleh Pastor Lukas buat jamuan pagi yang sangat luar biasa. Gembala, terima kasih buat kesempatan pagi hari ini. Perkenalkan, nama saya Yohanes Jatriko. Saya asli Solo. Saya bersama dengan keluarga, bersama dengan istri dan kedua anak saya, dan saya bawa ibu saya tercinta dan seorang rekan yang mengambil gambar, dia mentor saya. Di pagi hari kita belajar sesuatu. Bahkan bagi saudara, saya bukan tipe pengkhotbah, saya lebih tipe pengajar yang intinya adalah saya ingin bagi saudara mengerti pulang nanti ada sesuatu yang baru, ada sesuatu yang perlu direnungkan menjadi sebuah perenungan yang boleh Bapak Ibu Saudara yakini menjadi sebuah kebenaran. Tema yang akan kita bahas di pagi hari tentang new man adalah manusia baru. Ketika saya dapat tema ini, saya mulai langsung Tuhan kasih sebuah ilustrasi, sebuah cerita di Yohanes 4. Ada seorang wanita yang ketemu dengan pribadi namanya Yesus Kristus. Dia pribadi yang luar biasa, ketemu dengan seorang wanita yang notabene dia seorang wanita yang latar belakangnya mungkin tidak baik. Dia punya 5 suami, tapi yang ada padanya bukan suaminya sekarang. Makanya ketika dia ke sumur siang-siang hari, karena dia punya pribadi yang mungkin menyendiri, dia kegagalannya dengan rumah tangga sangat banyak, sehingga dia mengatur waktu untuk mengambil air di siang hari. Dia punya pribadi yang sangat tertutup, punya pribadi yang sangat mungkin banyak kegagalan, banyak masalah. Tapi lihatlah ketika dengan pribadi Yesus Kristus, Yesus HaMasiah, ada sebuah percakapan yang membuat dia mengerti bahwa pribadi mampu mengubahnya jadi sosok sesuatu yang baru. Akhir cerita, dia pulang ke kotanya. Lihat, dari pribadi yang sangat tertutup, ketika ketemu dengan Yesus Kristus, dia pulang ke kotanya, satu kota, mendapatkan kabar baik. Dia penginjil pertama wanita, satu kota dibawa kepada Yesus. Ada sebuah perubahan mulai dari new man, manusia baru. Artinya ketika dia bertemu dengan Yesus Kristus, ada perubahan dalam dirinya yang membuat dia berpikir bahwa pribadi ini harus diberitakan kepada orang lain. Makanya ada sebuah kata yang luar biasa, khotbah terbaik dalam hidup seseorang adalah transformasi kehidupannya. Jadi khotbah terbaik bukan sekedar di hari ini saya berkhotbah, tapi setelah kita turun dari mimbar, di hari Senin, Selasa, sampai Sabtu, Minggu lagi itu khotbah terbaik. Jadi hidup seseorang diubahkan ketika ketemu dengan Yesus Kristus, itu transformasi. Kita dilihat banyak orang. Jadi new man, pribadi baru itu perlu disaksikan kepada orang lain, bukan dinikmati oleh diri sendiri. Seperti wanita ini, dari pribadi yang sangat banyak masalah,
bertemu dengan Yesus Kristus, berbicara tentang masalah cuma air, saudara. Jadi Yesus kata, boleh kamu minta air? Dari perbicaraan air menjadi sebuah pembicaraan sampai air dan kehidupan. Kau tidak akan haus lagi kalau kau minum air daripada itu menjadi sebuah perubahan. Akhirnya apa yang terjadi? Mungkin ada bab buruk yang terjadi dalam wanita ini, tapi bukan berarti ketika ada bab buruk menjadikan sebuah buku itu jelek. Amin. Jadi contoh gini, ada sebuah buku, mungkin ada buku bab itu jelek, tapi nggak membuat bahwa bab ini membuat seluruh buku itu menjadi buku yang tidak baik. Sama seperti wanita ini, dia punya pengalaman, punya masa lalu yang buruk. Mungkin Bapak Ibu Saudara juga punya pengalaman itu. Mungkin pengalaman di rumah tangga, masalah keuangan, masalah sakit penyakit, masalah banyak hal di keluarga. Tapi kita lihat ketika kita ketemu pribadi, apa yang terjadi? Ada transformasi, perubahan hidup yang perlu kita saksikan. Bahkan pengalaman masa lalu menjadi sebuah bab yang menjadikan sebuah buku kemenangan buat kita yang harus kita saksikan. Mungkin bab 1 kita mengalami kegagalan, tapi bab 2, 3 kita mengalami kemenangan yang tidak perlu kita hapus. Menjadi sebuah kesaksian yang luar biasa. Ketika kita melihat transformasi, mungkin Bapak Saudara banyak sekali mendengar kata ini. Tapi saya akan mengulang kembali supaya Bapak Ibu mengerti kembali dan mengingat. Transformasi dari kata trans yang artinya melampaui, menyeberang, beyond atau across, menyeberang. Di kata lain ada formation atau dari kata form yang artinya bentuk. Jadi kalau dua kata ini digabungkan, transformasi adalah melampaui bentuk atau tidak pada bentuk yang sama lagi. Itu transformasi. Jadi wanita ini mengalami transformasi dari old man, dari manusia lama menjadi manusia baru. Transformasi, bentuknya berbeda, dan bentuk yang berbeda ini perlu kita saksikan kepada orang banyak. Begitu. Jadi wanita Samaria mengalami sebuah transformasi yang luar biasa ketika bertemu pribadi namanya Yeshua HaMashiach. Pribadi yang sangat luar biasa, membuat orang lain bertemu menjadi sebuah perubahan. Jadi sama halnya, karena transformasi ini bermula dari dalam, dari internal kita. Coba lihat kita di sebuah kejadian pasal yang pertama ketika Tuhan menciptakan langit dan bumi. Akhirnya ada sepasang suami istri namanya Adam dan Hawa. Ketika dia berbuat dosa, bentuknya masih sama, saudara. Tapi ada perbedaan dalam dirinya yang membuat dia merasa malu, merasa berdosa, merasa telanjang, bahkan dia sembunyi ketika ada langkah Tuhan di situ. Jadi perubahan itu terjadi dari dalam dan keluar. Kita perlu tahu itu, manusia pertama kali berubah karena dosa masuk, berubah bukan fisiknya, tapi dari dalam keluar. Artinya ada sebuah perubahan bentuk, ada perubahan komunikasi. Tuhan secara rohani terpisah, bukan Tuhannya, tapi manusianya terpisah. Jadi perlu kita tahu bahwa manusia tercipta, dosa masuk dari dalam keluar. Selanjutnya kita lihat ketika Adam dan Hawa mulai jatuh dalam dosa, dikatakan itu manusia lama. Dari luar mereka kelihatan tetap sama, tetapi ada yang berubah secara internal. Next, selanjutnya ada perubahan di dalam hidup mereka. Jadi perubahan selalu berasal dari dalam. Jadi hatinya mulai berubah, rohnya mulai terpisah dari Tuhan karena dimulai dari dalam, saudara. Dan kita belajar itu nenek moyang kita. Dosa masuk, terjadi sebuah perubahan, dan kita dikatakan jadi manusia lama. We are living life from the inside out. Kita hidup dimulai dari dalam keluar. Kenapa bisa dikatakan di situ? Karena Amsal berkata, peliharalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah sumber kehidupan. Dimulai dari hati, saudara, muncul dalam permukaan. Amsal yang lain berkata, seperti air
yang mencerminkan wajah, begitu juga hati manusia akan mencerminkan dirinya. Ini ayat yang berkata bahwa segala sesuatu dimulai dari dalam diri. Bahkan di Perjanjian Baru, dalam terjemahan IMB berkata, orang yang baik mengeluarkan hal yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan hal yang jahat dari perbendaharaan hatinya yang jahat. Apa yang diucapkan oleh mulut meluap dari hati. Jadi bisa disimpulkan bahwa hidup kita dimulai dari dalam. Itu juga dengan rohani, saudara. Ketika kita bertemu dengan Yesus Kristus, ada istilah dilahirkan kembali. Kita tetap sama, kita punya wajah yang sama, tetap punya tangan dan kaki, tapi dari hatinya ada perubahan hidup. Amin. Makanya kemarin ketika Pastor Priscilla katakan ada in ground. Terus, apalagi saudara? Halo. Kemarin in ground, terus up ground, terus out ground. Waduh, udah lupa habis minggu yang lalu pada akhir. Jadi berakar ke dalam, bertumbuh ke atas, dan akhirnya keluar. Ini harus disaksikan. Jadi perubahan hidup kita, transformasi hidup itu kita perlu saksikan kepada orang lain. Sehingga orang lain tahu ada perubahan dalam diri kita. Karena semua dalam hati kita. Orang nggak akan tahu kalau kita bertindak. Kita bertobat, orang lain nggak tahu sebelum kita melakukan sesuatu. Ada perubahan di situ. Makanya kita perlu ketahui bahwa ketika kita ketemu dengan Yesus Kristus, kita menjadi pribadi yang baru, yang tahu kita sama Tuhan. Tapi orang lain belum tahu. Orang perlu tahu ketika kita melakukan sesuatu. Sehingga penting sekali ketika Matius 28 berkata, pergilah dan jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka. Jadi gereja sekarang perlu masuk dalam sebuah pemerintahan untuk mengajar saudara, supaya setiap jemaat diajar punya pemahaman yang baru dan keluar jadi seorang pribadi yang baru dan orang lain mengerti. Sehingga dalam satu rumah tangga, satu orang diselamatkan, seisi rumah tangga diselamatkan. Saya ingat tahun 98 ketika ibu saya sakit. Bagi kami keluarga waktu itu sangat menderita. Artinya melihat setiap sore ibu saya dalam bahasa Jawa kumat gitu kan. Wah sudah kambuh, ada kayak kepalanya kayak dalam bahasa Jawa dijojokkan. Setiap sore ini ibu saya datang. Kami keluarga datang ke dokter bilang 6 bulan lagi mamamu dipanggil Tuhan. Akhirnya kami punya jalan pintas, saudara. Saya hitung 35 dukun, saudara, bayangin. Jadi kami orang Kristen sejak kecil, karena kami nggak masuk dalam sebuah pengajaran yang benar, artinya kami ke orang kita tuh bagi kami benar, ya kan? Gereja yang dulu kami bukan salah gereja, saudara. Ya kami datang cuma setiap hari Minggu, saya nggak pernah datang di luar hari Minggu. Yang kami tahu adalah itu kebenaran kita. Jadi saya hafal, datang ke dukun ini, mintanya ini. Nanti kamu cari daun yang dihadapkan utara, ya kami cari daun yang hadapnya utara, kan seperti. Kamu nanti cari telur angsa, atau telur banyak, nanti ditanam di rumah ya kan. Bahkan dari 35 dukun ini saya sempat belajar, saudara. Belajar ilmu yang di situ saya kejauhan. Jadi saya sekolah minggu, remaja, tapi saya juga kedukun, saudara. Saya juga atlet taekwondo, saya pernah ke Semarang, ke Jordan. Ketika saya masuk ring, saya baca Alkitab, segala perkara dan utama di dalam dia. Buat keren kan? Tapi di sisi lain saya baca mantra. Karena pengajaran yang saya dapat gak sampai dalam itu, saya menggabungkan pengajarannya sehingga saya nggak tahu. Itu bagi saya kebenaran. Artinya juga menang juga, saudara. Akhirnya saya masuk prapon. Dan mulai detik itu Tuhan panggil SMA kelas 1. Ibu saya ketemu dengan seorang pendeta, kami didoakan sekeluarga sembuh total. Dan akhirnya 6 bulan berlalu, vonis dokter tidak mengatakan meninggal. Sampai hari ini, 98 2024. Keren gak Tuhan kita? Jadi setelah Yeshua Masiah, dia Jehovah Rafa, dia Tuhan yang menyembuhkan. Sampai detik ini saya yakin percaya kalau kita keluar jadi manusia baru, kita
sanggup menyatakan bahwa Dia Tuhan yang menyembuhkan. Bukan tugas pendeta, siapapun kita keluar, ayo kabarkan kabar baik ini. Dia perlu untuk diberitakan. Kalau bukan kita, siapa lagi? Orang percaya perlu pemberitaan. Siapa yang memberitakan kalau bukan kita? Dan gereja perlu mengutus. Roma mengatakan seperti itu. Jadi pengajaran penting sekali ketika kita berakar kuat, bertumbuh dan nantinya berbuah. Itu perlu kita saksikan kepada banyak orang. Amin, Bapak Saudara. Karena dalam 2 Korintus 5 ayat 7 sudah seperti ini. Boleh keluar lihat supaya kita baca bersama-sama. 2 Korintus 5 ayat 17. Kita akan baca bersama-sama supaya ngerti bahwa masuk new man atau manusia baru seperti apa. Boleh tampilkan? Salah satu boleh bisa bacakan dengan keras. Oke, salah satu. 2 Korintus 5 ayat 7. Oke. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru. Semua yang lama sudah berlalu, sesungguhnya semua yang baru sudah datang. Ini new man, saudara. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru, new create. Semua yang lama sudah berlalu, sesungguhnya semua yang baru sudah datang. Sekarang ada terjemahan lain dalam bahasa Inggris berkata seperti ini. This means that anyone who belongs to Christ has become a new person. The old life is gone, a new life has begun. Artinya sesuatu yang baru dimulai. Baru setelah kita percaya Yesus Kristus, kita di manusia baru dimulai, saudara. Jadi lahir baru diperkenalkan oleh Yesus Kristus ketika ketemu dengan Nikodemus dalam Yohanes 3:3. Dia berkata, kalau engkau nggak dilahirkan kembali, engkau akan melihat kerajaan yang lain. Katakan seperti itu, saudara. Jadi perlu dilahirkan kembali, itu Yesus sendiri yang memperkenalkan istilah itu. Jadi kalau kita lihat seorang bayi, saudara, ketika bayi lahir, apa yang pertama kali kita ucapkan? Mirip siapa ini? Mirip bapaknya atau mirip mamanya? Wow, mirip bapaknya. Ada tai lalat di, seperti itu kan? Jadi ketika lahir anak ini akan mirip siapa? Tapi belum tentu kelakuannya, karena dia masih bayi. Kita akan tahu kelakuannya seperti apa ketika dalam pertumbuhannya dia sering ngobrol dengan bapaknya. Dia sering melihat apa yang dilakukan oleh bapaknya, dia mendengar perkataannya. Lambat laun dia akan mirip seperti bapaknya. Jadi proses pertumbuhan seseorang akan mulai mirip siapa. Begitu juga dengan hal rohani. Ketika kita lahir baru, berakar kuat, kita perlu bertumbuh. Saya ulangi dulu minggu kemarin. Ketika bertumbuh, ketika bergaul dengan Bapa, apa yang terjadi? Kita akan sama dengan sifatnya Bapa. Tapi kalau kita nggak pernah bergaul, kita lahir baru, kita punya gambar dan rupa Tuhan kita, tapi sifatnya belum tentu. Makanya banyak orang yang lahir baru berhenti. Maaf nih, masih bermain-main dengan dosa. Dia masih menyembunyikan dosa favorit, karena dia nggak mau bertumbuh. Dia nggak mau mengenal Bapaknya secara pribadi, sehingga secara fisik mungkin sama seperti Bapaknya, tapi kelakuannya beda. Perlu sekali kita bertumbuh, Bapak Saudara, supaya kita mirip dengan sifat Bapa. Bapa punya kasih, kita punya kasih. Bapa punya pengampunan, kita juga mengampuni bagi orang yang bersalah kepada kita. Susah nggak mengampuni? Halo? Mengampuni susah nggak? Kalau sekali gampang. Coba kalau 5 kali. Halo? Gimana saudara? Susah saudara. Perlu namanya kuasa pengampunan. Tapi nanti kita lihat dalam Kolose nanti, apa sih tanda-tanda manusia baru itu? Jadi kalau dikatakan old man adalah orang-orang yang hidup dalam dosa, yang belum tahu tentang penebusan, bahkan dia nggak ngerti antara hitam dan putih, abu-abu kayak saya tadi. Saya nggak tahu kebenaran. Yang saya tahu, saya juga baca firman Tuhan,
juga baca mantra, saudara. Saya juga pelihara keris, saudara. Di kamar saya ada beberapa keris yang saya waktu itu saya kasih kembang, saya kasih air degan, saya kasih bunga, saya mantrai. Dalam istilah sekarang kodam. Jadi kalau saya pergi kemana-mana, saya lihat ke belakang ada bentuknya ular, ada bentuknya. Ini benar saudara, karena saya orang kejawen, saya ngerti dunia kayak gitu. Banyak rupanya. Dan ada bentuknya kerbau, ada yang terbang kayak merak gitu. Dan itu yang mengaruhi karakter saya. Spirit mana yang menghinggapimu itu yang mempengaruhi karaktermu. Jadi kalau Roh Kudus, Roh Kades itu tinggal dalam diri kita, seharusnya itu yang mengaruhi sifat kita. Simpel aja, karena saya pernah ngalami. Sifat saya nggak seperti itu, tapi ketika saya masuk ke ring, kayak seorang singa, kayak seekor singa, saudara. Kalau lihat kepala poin 2, langsung saya serang kepalanya, poin dia langsung berdarah pada waktu itu, saudara. Jadi di belakang itu mempengaruhi karakter saya. Tuhan kita loh, roh itu tinggal dalam hati kita. Seharusnya itu yang mempengaruhi hidup kita. Kalau enggak, ada sesuatu yang salah. Pertumbuhan kita perlu dicari. Apakah masih ada benalu-benalu yang perlu kita pangkas? Karena kita setelahnya baru lahir baru, belum bertumbuh, saudara. Jadi kadang-kadang kita merasa sudah bebas, sudah merasa saya sudah percaya Yesus kok. Iya, nanti masuk surga, saudara. Tapi kita perlu mengetahui bahwa ada masih jalan yang harus kita tempuh. Pertumbuhannya terus sehingga kita mengalami manusia baru yang diperbaharui setiap hari. Apa yang perlu kita lakukan? Kita masuk dalam bahasan di Kolose kita, Kolose 3. Jadi matikanlah, Kolose pasal yang ketiga. Kolose pasal yang ketiga ayat yang saya akan mulai dari ayat yang pertama sampai 10 dulu. Karena itu, jika kamu telah dibangkitkan bersama Kristus, carilah hal-hal yang di atas, di tempat Kristus berada di sebelah kanan Elohim. Pikirkanlah hal-hal yang di atas, bukan hal-hal yang di bumi. Sebab kamu sudah mati dan hidupmu tersembunyi bersama Kristus dalam Elohim. Jika Kristus yang adalah hidup kita telah dinyatakan, maka kamu juga akan dinyatakan dalam kemuliaan bersama Dia. Ayat 5, matikanlah dalam dirimu keinginan duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, keinginan jahat dan keserakan yang sama dengan penyembahan berhala. Saya ketika baca ini saya berhenti di kata matikanlah. Tuh, kenapa harus dimatikan? Kenapa nggak harus dibuang? Kenapa harus mati, saudara? Karena bentuknya spirit. Itu roh. Percabulan selalu berkaitan dengan roh cabul. Bukan sifat kita. Ada roh lain yang hidup dalam hidup kita dan perlu dimatikan, itu roh cabul. Makanya kita nggak perlu ajarin kita, anak-anak kita, jangan cabul sendiri, saudara. Coba lihat pertumbuhan kelas 5, kelas 6. Saya mendapati banyak anak sekolah minggu dia mulai cabul, saudara. Bahkan beberapa minggu yang lalu saya mendapati, saudara, keponakan masih SD, dia download aplikasi. Kelihatannya anime, saudara, tapi dalamnya cabul. Yang tahu? Kelas 5 SD nggak ada yang ngajari, saudara, karena itu roh yang diturunkan dari nenek moyang kepada kita. Kita lihat dari Taman Eden, ketika terpisah dari Tuhan, dia membawa spirit lain, yaitu penyembahan berhala tadi. Ketika terpisah dari ini hukum, ada sebuah pemisah yang sangat dalam yang harus ditembus. Dan lihatlah, dari pemberontakan terjadi apa, saudara? Pembunuhan. Lahir Kain membunuh Habil. Gak ada yang ngajarin, saudara. Cuma dari pemberontakan timbul pembunuhan, bahkan timbul kebohongan. Siap, di mana adikmu? Aku nggak tahu apa aku menjaga adikmu. Timbul kebohongan di sini. Ada pola yang terus dilahirkan, diwariskan, bahkan terus bertumbuh sampai zamannya Nuh. Dosa sangat-sangat gak sesuai dari awalnya pemberontakan. Akhirnya air bah harus datang, saudara.
Bayangkan kita generasi berapa saudara? Generasi ribuan generasi. Ada akumulasi dosa yang terus terjadi dalam kehidupan kita. Kalau kita jadi manusia lama, banyak sekali pasal-pasal berlapis yang perlu dituduhkan pendakwa yaitu setan kepada kita, dan kita jatuh lebih dalam lagi. Ini yang sering saya ajarkan dalam setiap kami pelayanan. Kok nggak cukup percaya Yesus Kristus? Kau harus masuk dalamnya pertumbuhan ini. Kau berakar tapi harus bertumbuh. Makanya penting sekali pola ini kita ketahui. Saya akan sedikit tinggung ini. Ada pola berkat, ada pola tutup. Itu terjadi juga di topal kita, saudara. Abraham, ketika dia dikasih janji, Abraham, kau akan menjadi seorang bangsa yang besar, keturunanmu akan seperti pasir di laut dan bintang di langit. Bahwa keturunanmu menjadi berkat banyak bangsa. Berkat ini menurun kepada Ishak yang sama, dia mengalami berkat itu. Tapi lihatlah, kutuk juga menyertai. Mau contoh, saudara? Ketika Abraham mau masuk di sebuah Mesir, dia berkata sama istrinya, nanti kalau ketemu sama orang itu, ngomong ya, jangan istriku, tapi siapa? Saudara. Ada kebohongan di situ. Bukan dosa besar, dosa kecil. Artinya saya mengatakan bahwa pola berkat mengalir, pola kutuk pun mengalir. Ishak mengalami hal yang sama, di posisi yang sama di Mesir. Ketika dia membawa Ribka, jangan ngomong kamu istriku ya, tapi saudara. Seringkali gereja cuma ngomong tentang berkat, tapi ada sisi lain ternyata kutuk juga diturunkan. Makanya banyak orang Kristen, aku sudah lahir baru, aku sudah bergereja, tapi hidupku seperti ini, kenapa? Katanya aku diberkati. Makanya perlu diajar lebih dalam ketika berkat dan kutuk ini berjalan bersama. Kutuk perlu diberhentikan dengan tetelestai, sudah selesai. Dia sudah selesai di kayu salib. Tapi kita perlu masuk dalam lagi, kita perlu mengaku di hadapan pembela supaya dia membela kita di posisi itu. Ini saya ajarkan dengan banyak orang ketika ketemu pengusaha. Saya sudah puluhan tahun jadi pengusaha. Saya sudah banyak proyek-proyek, tapi ketika ini saya hancur-hancuran, saya nggak bisa apa-apa. Saya punya hutang banyak. Manajemen saya juga bagus. Saya bilang gini, mulai sendiri. Apakah orang tuamu juga ngalami yang sama? Iya, sama. Anaknya ngalami sama, orang tuanya juga sama. Jadi saudara, roh itu perlu dimatikan. Kalau bapak kita nggak pernah mematikan itu, dia ketika itu rohnya juga masuk kepada anaknya. Dalam kami kejawen, ketika bapak meninggal atau kakek meninggal dan dia punya istilahnya perewangan dalam bahasa Jawa, bentuknya spirit, dia akan keluar dari tubuh, mencari tubuh yang baru, inang, untuk masuk ke dalam. Dia akan berdiam diri sampai ada lengah, dia akan menerkam seperti singa, karena singanya sudah ompong. Di kayu salib singanya sudah punya kuasa, cuma langsung menelan, saudara. Ini berbeda kali. Orang Kristen menganggap bahwa terima Yesus selesai. Oh, nggak seperti saudara. Akan berhibernasi dalam tubuhnya. Ketika pribadi mulai lemah, dia masuk dan akan merusak lebih dalam lagi. Dia keluar bawa tujuh yang lebih kuat lagi. Sama ketika orang tua kita mengalami perjanjian yang sama dan dia meninggal, itu akan mencari inang yang baru. Dan kalau kita didapati rumah kita kosong, gak ada darah Kristus, dia masuk. Jadi ini yang saya tahu, saudara. Makanya banyak sekali anak-anak Tuhan jatuh karena nggak ngerti. Ini roh, cabul itu roh. Yang kedua kenajisan. Najis juga roh, saudara. Jadi najis bisa berkata najis tentang dia nggak kenal Tuhan. Coba lihat nenek moyang kita di keturunan ke 1, 2 yang atas kita, 3, 4 di atas kita. Mungkin dia menyembah berhala. Ketika dia meninggal, dia wariskan roh ini. Roh najis, hawa nafsu, keinginan jahat dan keserakahan itu roh, saudara, bukan sifat. Jadi kalau roh kita perlu namanya mematikan dengan kuasa darah salib. Karena darah salib itu luar biasa. Coba kita bandingkan di perjanjian lama ketika bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, tulah ke-10, anak sulung mati. Ketika roh
berjalan melihat darah dilewati, itu Pesak di perjanjian lama dilewati sama. Ketika di perjanjian baru, ketika setiap pribadi ada darah Kristus, itu dilewati. Roh itu akan, contoh ini, kita punya warisan roh kebangkrutan atau kemelaratan atau apalah gitu. Ketika roh ini mendakwa, menagih janji supaya kamu harus bangkrut di tahun ini, ketika dia lihat darah salib, kita dilewati. Amin. Jadi sungguh luar biasa, penebusan Kristus itu sempurna, holistik. Kita perlu mematikan aja. Matikanlah percabulan, kenajisan, hawa nafsu, keinginan jahat dan keserakahan. Karena itu semua penyembahan berhala perlu dimatikan. Kita bisa mati di mana? Masuk dalam komunitas pengajaran yang benar, satu persatu itu akan dimatikan dengan caranya yang luar biasa. Yang kedua, buanglah. Ayat yang ke-8. Namun sekarang buanglah semua ini, kemarahan, kegeraman, kedengkian, fitnah, kata-kata kotor dari mulutmu. Janganlah kamu saling mendustai seorang terhadap yang lain. Ini kenapa buang? Karena ini sifat, saudara. Gak ada hubungan dengan roh. Kalau tadi matikanlah hubungan dengan roh, spirit lain. Tapi kalau sekarang buanglah sifat-sifat lama kita, old man. Kita mungkin punya marah, sedikit marah. Itu sifat, saudara. Makanya ketika lahir baru harus disebut namanya buah roh. Setuju? Dalam dia berkata buah roh, bukan buah roh, tapi buah roh. Jadi 9 itu harus muncul, saudara. Ada kasih, ada sukacita, ada kemurahan, kebaikan, sampai penguasaan diri, saudara. Jadi ketika kemarahan ada buah penguasaan diri, seharusnya kita punya pilihan marah atau tidak. Ketika ada orang menampar pipi kanan, apa yang kita lakukan? Masukin. Enggak, saudara. Kasih pipi yang kiri, artinya kita punya kasih yang luar biasa. Itulah Tuhan kita. Ketika spirit roh kudus masuk dalam hidup kita, adanya buah roh. Gak ada kemarahan. Itu pilihan, saudara. Kegeraman, apalagi geram, dia sedikit geram punya sesuatu yang kedengkian, itu sifat, saudara. Bahkan fitnah. Jadi seringkali kita cepat mendengar, cepat berbicara. Pada firman Tuhan berkata, cepatlah mendengar, tapi lambatlah untuk berkata-kata. Seringkali fitnah terjadi ketika kita dengar, langsung kita keluar. Boleh tambahin lagi. Dengan A, keluarnya A dan B. Yang sini A dan B tambah A dan B dan C. Kalau gereja masih banyak old man, banyak orang-orang manusia lama, apa yang terjadi? Perpecahan terjadi, debat kusir terjadi. Ada yang nggak suka dengan gembalanya, ada yang nggak suka dengan pastornya, ada yang nggak suka dengan jemaat kanan kirinya, karena masih punya old man. Makanya penting sekali ya, gereja masuk dalam sebuah komunitas supaya sifat-sifat ini mulai dilucuti, benar-benar mulai dilucuti, sehingga yang terjadi kita jadi seorang manusia baru yang diperbaharui. Amin. Amin. Terus setelah kita buang mati, kita perlu namanya kenakanlah. Next selanjutnya. Kenakanlah hati yang penuh kemurahan, hati yang penuh kebaikan, kerendahan hati, kelemah lembutan, ketabahan, sabarlah satu sama lain dan saling mengampuni seperti Kristus telah mengampuni kamu. Bayangkan kalau gereja tempat ini semuanya punya sifat ini, wah luar biasa, keren kan? Sepunya hati yang murah. Yuk kita bantu saudara kita yang sedang kesusahan, sedang mengalami banjir. Langsung semua punya hati yang murah. Aku nggak punya waktu, tapi ini keuanganku aku kasih, titip ya buat dia. Gak punya uang, gak punya, aku punya tenaga, aku bantu ya. Aku yang akan menyalurkan dari pagi sampai sore, saya akan bawa ini ke situ. Bayangkan kalau setiap jemaat hilang dengki, hilang marah. Amin. Wah, keren kan? Punya hati yang murah, punya kebaikan, saudara. Gak memandang rupa. Mau dia maaf lagi
kaya atau dia berkekurangan, punya kebaikan di situ. Yuk kita kenakan itu, kayak seperti kita pakai baju. Jangan baju lama kita nggak buang, tapi masih dikasih baju baru. Apa yang terjadi? Ketika ada masalah terjadi, dia buka baju lama barunya, yang keluar baju lama. Baju lama harus tinggalkan, pakai kenakan yang baru. Ada yang salah, saling mengampuni. Sehingga gereja ini gereja yang wow, seperti Kisah Rasul, disukai banyak orang. Amen. Dan Tuhan menambahkan jiwa-jiwa yang diselamatkan. Amen. Jadi kita hidup ini dari dalam keluar. Demikian juga pada saat ketika kita bertobat dan dengan iman kita percaya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Secara fisik, next selanjutnya, secara fisik tidak ada yang berubah. Dari luar kita kelihatan masih tetap sama, manusia yang sama, tetapi ada yang berubah secara internal. Ada yang berubah di dalam hati kita akibat dari kita diperdamaikan kembali dengan Tuhan. Kita masih sama, tapi ada sesuatu yang nanti kita keluar itu buah itu luar biasa. Selanjutnya, sehingga kita masuk dalam pokok bahasan dalam New Man. Ada tanda-tanda manusia baru. Yang pertama dalam ayat yang ke-14, salah satu bisa bacakan. Tanda manusia baru adalah, dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat kesatuan yang sempurna. Ditunjukkan slide-nya. 3 tanda manusia baru. Yang pertama diikat oleh kasih. Bayangkan saudara, kalau kasih itu tinggal dalam hati kita. Ada ayat yang berkata Tuhan adalah kasih, Elohim ialah kasih. Bayangkan, kalau Tuhan yang kudus itu tinggal dalam hati kita, yang Dia adalah kasih, seharusnya yang keluar adalah kasih. Karena kita belajar segala sesuatu dimulai dari hati, dari dalam. Kalau Roh itu tinggal dalam hati kita dan Dia adalah kasih, yang keluar adalah kasih. Kita diikat oleh kasih itu. Spirit kita diikat oleh kasih itu. Sehingga ketika ada masalah yang berat apapun juga, yang muncul adalah kasih. Kita mau difitnah, kita mau dikasih apa aja, cuma bisa mengasihi. Amin. Beberapa tahun lalu saya mengalami bukan musibah, saudara. Ada hal yang saya diuji dalam pengampunan. Di suatu titik saya mengalami kehilangan yang hebat, saudara. Jadi saya kehilangan jabatan di gereja dan saya harus keluar dari gereja itu yang notabene sudah puluhan tahun saya di gereja itu yang dikembalikan oleh mertua. Di sisi lain saya kehilangan rumah yang saya bangun dari nol. Di sisi lain saya kehilangan mobil yang setiap hari mengantar saya, dipinjam oleh saudara dan sampai sekarang nggak balik. Dan banyak hal, saudara. Di situ saya mulai ngerti bahwa pengampunan itu sangat sulit. Saya punya banyak alasan untuk tidak mengampuni dan saya benar. Dia Tuhan ngomong ampun, karena dalam dirimu ada kasih. Saya datang, saudara, untuk kita berrekonsiliasi. Apa yang terjadi? 5 kali Tuhan gak ditemui. Di sisi lain dia gembala, di sisi lain dia mertua. Saya ngomong ini supaya ternyata ketika kita kasih, apa yang terjadi? Detik ini, saudara, kita mengalami pemulihan. Setahun kami jam-jam gak bisa berkomunikasi. Dan saya harus banyak hal. Saya harus mulai dari nol dalam pelayanan kami, dalam ekonomi mulai nol semuanya. Dan saya mulai mengerti bahwa kami diajar untuk mengampun. Manusia baru mengampun. Apa yang terjadi, saudara? Sekarang sudah baik. Ya intinya sudah, meskipun organisasi kita nggak bersama, tapi ketika saya lihat diikat oleh kasih ini, kita harus praktek, saudara.
Hamba Tuhan perlu mengalami proses sehingga ketika dia mengatakan sesuatu tajam, dia berbicara tentang mengampuni, dia mengalami yang lebih dalam. Ketika jemaat datang, aku pernah mengalami seperti kamu. Sehingga bukan kata, kamu banyak dosa ya, kamu banyak berdoa. Enggak, kalau kita pernah mengalami, kita pernah punya posisi, kita punya empati yang pernah posisi, pernah punya solusi dengan kamu. Di masalah keuangan saya pernah hancur hampir 2M saudara dalam bisnis saya. Dan 2 itu bukan uang kami, uang investor semua. Saya dikejar-kejar investor. Saya punya mobil dibawa investor, saya punya mobil dibawa investor, sertifikat saya masukkan bank dibawa investor semua, dan belum selesai. Tiap hari WA ancaman, mau dibunuh, mau dibawa ke pengadilan. Saya sudah melayani itu kan. Ternyata saya pakai manusia lama, semak saya tutupi manusia baru. Ketika saya tahu prinsip tentang penebusan, saya mulai ngaku bahwa banyak spirit-spirit yang belum saya lepas. Saya berpikir ketika saya di Jakarta dengan cuma sepetak dengan satu keluarga, saya alami betapa dia Jehovah Jireh. Saya mulai nama satu persatu, saya mulai ngerti itu saudara. Saya nggak pernah cerita di Solo. Kami nggak bisa makan 3 hari, cuma makan nasi sambal anak-anak ini. Artinya gini saudara, perlu melalui proses itu. Hampir puluhan juta ke bank saudara, dan kami nggak punya penghasilan. Saya nggak tahu harus kemana. Ditelepon dari Solo, semua sertifikat sudah di ujung tanduk, mau dilelang semuanya. Itu rumah mertua, rumah orang tua, dan rumah kami. Tidak selesai saudara. Apa yang kami lakukan? Saya datang kepada Tuhan. Ini Mas Danang ini saksi hidup. Saya dilayani. Banyak benalu-benalu yang perlu dibereskan. Apa terjadi? Yang seharusnya puluhan tahun sertifikat ini selesai, Tuhan selesaikan dengan caranya aja. Makanya ketika ada orang baru datang pada saya pernah di posisi itu. Dan aku mau kasih solusi. Siapa? Yesua Hamasi. Dia pribadi yang mampu mengubah. Amen. Dunia berkata 15 tahun kamu selesai bang, kau bisa 6 bulan selesai. Ya. Caranya gimana? Enggak pernah kita tahu. Dia punya cara yang luar biasa. Ketika dia jadi manusia baru, seharusnya seperti itu saudara. Pengalaman-pengalaman bersama Tuhan itulah yang membuat kita mampu bersaksi pada orang lain. Ya. Mungkin saya di bidang keuangan, ibu saya di bidang kesembuhan. Mungkin bapak saudara punya spesifikasi yang mampu berkatakan kepada orang lain, ini loh aku, manusia lama aku tinggalkan, ada manusia baru aku ciptakan padamu, sehingga banyak orang mengenal nama dia. Amin. Sehingga saya akan melihat bulan-bulan ke depan ini penuh dengan orang. Amin. Salah satu persatu mengabarkan, aku pernah ditolong Tuhan. Sehingga frekuensimu akan sama. Engkau tentang keuangan kau akan diperhadapkan dengan orang-orang. Kalau kau minta panenan, akan hal-hal yang sama akan datang kepadamu dan punya solusi. Bayangkan kalau Pak Yohanes punya di bidang apa, ada orang konseling, orang ini berkati dan dia berubah, tambah satu jiwa, satu keluarga. Kami di Solo memulai dari itu. Sudah ada 2 keluarga yang sudah kami layani. Datang kepada kami dalam keadaan bangkrut. Sekarang mulai dibully. Ada satu orang lagi kami ketemu di Rutan yang kemarin datang sama saya. Saya setiap bulan pelayanan di Rutan Solo. Banyak orang-orang yang terjerat narkoba, terjerat keuangan. Ketika kami di dalam, kami bikin sebuah session tentang pelepasan. Ada satu orang ini, dia punya CV, punya PT. Aku keluar nggak tahu kerja apa. Tapi ketika dia keluar, kami layani. Sekarang dia keluar, dia punya tender stasiun Tugu Jogja. Dia punya tender di Kalimantan. Siapa kalau bukan Tuhan? Ya. Latar belakang kita mungkin jelek, tapi kalau kita sudah masuk dalam kasihnya Tuhan, diikat oleh kasihnya, orang nggak melihat kita. Ada Yesus dalam diri kita. Amin. Itu manusia baru. Yang kedua, diperintah oleh damai sejahtera. Jadi kalau Tuhan itu damai sejahtera, Dia memerintah kita. Apa yang terjadi? Bukan kita lagi yang hidup, tapi Dia yang hidup dalam diri kita. Jadi segala sesuatu kalau kita punya tawaran bisnis, tawaran apapun juga, ukurannya adalah damai sejahtera.
Kalau nggak damai, meskipun tawarnya menggiurkan, tinggalkan itu. Damai sejahtera itu membuat kita mengerti bahwa itu jalan Tuhan atau tidak. Yang kedua, tanda manusia baru diperintah oleh damai sejahtera, bukan diperintah oleh sifat-sifat manusia lama, tapi damai sejahtera itu yang memerintah kita. Sehingga yang ketiga, kita dipenuhi oleh firman Kristus ayat 16. Saya suka di video ini ada Bible reading, ada baca Alkitab. Itu penting sekali. Coba nomor 3, next. Dipenuhi oleh firman Kristus. Kalau setiap hari kita baca firman Tuhan, akan jadi sebuah kebenaran. Ya. Kita nggak tahu itu benih, saudara. Tapi kalau ketika ada masalah datang, apa yang pernah kita makan, apa yang pernah kita baca, itu akan meng-cover kita. Contoh gini, karena segala sesuatu yang berulang-ulang akan menjadi sebuah kebenaran pribadi. Sesemua berulang dilihat, berulang didengar, akan timbul sebuah kebenaran dalam pikiran atau dalam bawah sadar kita, menjadi sebuah kebenaran. Kalau saya bilang gudang garam, apa yang benar Bapak Saudara? Kenapa? Karena setiap hari kita lihat gudang garam itu rokok, di baliho, di televisi, dimanapun itu rokok. Padahal saya bilang itu gudang berisi garam. Karena berulang-ulang jadi sebuah kebenaran. Benar nggak? Itu teknik marketing kayak gitu. Apa yang di benak Bapak Saudara ketika saya bilang sosro? Kayak botol. Saya ingin bilang jumlah sosro. Tapi karena berulang-ulang, yang muncul pertama kali adalah teh botol. Bayangkan, kalau kita sedang kekurangan, ada kebutuhan, besok kita harus bayar sekolah anak kita. Kalau yang kita lihat setiap hari pinjol, ada kami, apalagi. Karena saya lihat, di handphone saya ketika saya beli sesuatu, muncul iklan sendiri, ada isi cash, ada apalagi? Oh, letter lah, ngerti kan? Laku ini. Jadi, kalau yang tiap hari kita lihat itu adalah hutang, yang muncul adalah hutang. Tapi kalau yang muncul adalah Tuhanmu akan mencukupi segala kebutuhan, menurut kekayaan, baik kekayaan lo. Kalau dia yang punya bumi, kau punya kebutuhan cuma 1 juta, ini kecil banget, saudara. Tapi kalau yang tiap hari kita lihat adalah ada kami, isi cash, kau akan tergiur untuk coba deh, aku udah memiliki Telkomsel udah 5 tahun, mungkin bisa, gitu kan? Saudara, firman itu penting sekali. Itu mengcounter kita diperhadapkan di 2 jalan. Kita pilih cara dunia atau cara surga. Bukan berarti saya nggak boleh saudara hutang. No, itu pilihan. Itu cara dunia. Tapi saya mau tawarkan bahwa ada cara surga, ada cara mujizat. Tuhan nggak pernah mengajar kita berhutang. Tapi kita berhutang boleh itu cara dunia. Kalau kita bisa manage dengan baik, nggak masalah. Tapi yang saya mau tanya adalah ini cara surga, di mana ketika ada kebutuhan 5.000 orang, cuma 5 roti dan 2 ikan, semua kenyang. Coba pelayan mana yang mau traktir 5.000 orang? Hanya Tuhan kita, saudara. Kalau Tuhan itu tinggal dalam hati kita punya kebutuhan berapa itu sepele, saudara, dalam dia. Amin. Jangan khawatir, sebab kita manusia baru, diikat oleh kasih, diperintah oleh damai sejahtera, dan dipenuhi dengan firman Kristus. Kalau 3 hal yang kita lakukan, kita mampu bersaksi kepada Tuhan kita. Saya dalam tim worship, kita akan menyembah Tuhan. Kita siapkan hati setiap kita. Mungkin saya terbatas untuk menyampaikan, saudara. Tapi ketahuilah bahwa Roh Kudus Tuhan kita, dia pribadi yang sangat-sangat luar biasa, yang mengajar lebih dalam lagi. Coba kita merenungkan, saudara, apakah kita sudah punya tanda-tanda itu? Apa kita sudah diikat oleh kasih itu? Apa kita sudah diperintah oleh damai sejahtera itu? Dan apakah sudah firman Kristus sudah memenuhi kita, sudah hidup kita untuk menggenapi firman?